Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Tobing dari kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 3 Tarutung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dan perusahaan juga seringkali disamakan dengan badan usaha, meskipun pada dasarnya berbeda. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Dari segi aspek tujuan, badan usaha ialah mencari laba, sedangkan perusahaan ialah menghasilkan barang dan jasa. Dari segi aspek fungsi, badan usaha ialah lembaga usaha, sedangkan perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Dari segi aspek sifat, badan usaha ialah 1. Resmi, 2. Abstrak, dapat dilihat dari akta pendirian. Sedangkan perusahaan 1. Resmi atau tidak resmi, 2. Konkret, terlihat secara fisik. Dari segi aspek bentuk, badan usaha ialah lembaga yuridis atau akta, sedangkan perusahaan pabrik, bengkel, atau unit produksi. Pengertian BUMN dan BUMD. Yang pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Peran BUMN dan BUMD. Peran BUMN 1. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 2. Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. 3. Sumber penerimaan negara. 4. Pelaksana pelayanan publik. 5. Pembuka lapangan pekerjaan. Peran BUMD. 1. Membantu meningkatkan pendapatan daerah. 2. Meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. 3. Membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. 4. Memperluas lapangan kerja di daerah. 5. Mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Bentuk dan usaha BUMN dan BUMD. Bentuk BUMN terbagi menjadi dua, yaitu Perum dan Persero. Yang pertama adalah Perum, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya: 1. Bertujuan melayani kepentingan umum. 2. Modalnya 100% milik negara dan tidak berbentuk saham. 3. Status pegawai Perum, bukan PNS dan bukan swasta. 4. Dipimpin oleh Dewan Direksi yang langsung bertanggung jawab pada Menteri BUMN. Contohnya ialah Damri, Peruri, Perumnas, dan Bulog. Yang kedua adalah Persero, BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya: 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Modalnya mayoritas milik negara dan berbentuk saham. 3. Status pegawainya pegawai swasta. 4. Dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab pada RUPS. Contohnya PT Pertamina, PT BNI, dan PT Kereta Api Indonesia. Bentuk BUMD dibagi menjadi dua, Perum daerah dan Persero daerah. Yang pertama, Perum daerah, BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Ciri-cirinya: 1. Melayani kepentingan umum. 2. 100% milik pemerintah daerah dan tidak berbentuk saham. 3. Pegawai berstatus pegawai Perum daerah. 4. Dipimpin Dewan Direksi. Contohnya PD PAM Jaya dan PD Pasar Jaya. Yang kedua adalah Persero daerah,
BUMD yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-cirinya: 1. Mencari keuntungan. 2. Mayoritas milik pemerintah daerah dan berbentuk saham. 3. Pegawai berstatus pegawai PT. 4. Dipimpin direksi. Contohnya PT Transportasi Jakarta dan PT MRT. Kelebihan dan kekurangan BUMN dan BUMD. Kelebihannya: menguasai sektor vital bagi kehidupan masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, melayani kepentingan umum, modal relatif besar, kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangannya: pengelolaan faktor produksi kurang efisien, manajemen kurang profesional, kurang inovatif, tergantung dengan permodalan pemerintah, mudah terjadi penyelewengan. BUMS, Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha. Yang pertama, ekstraktif, mengambil sumber daya alam secara langsung. Yang kedua, agraris, produksi melalui media alam. Yang ketiga, industri, mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Yang keempat, niaga, pembelian barang dagang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Dan yang kelima, jasa, kegiatan pelayanan pada pelanggan. Pengertian BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Peran BUMS: 1. Penggerak perekonomian negara. 2. Menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat. 3. Membuka lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak. 5. Meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk BUMS. Yang pertama, perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan. Ciri-cirinya: 1. Modalnya relatif kecil. 2. Bentuk usaha kecil. 3. Keuntungan, kerugian dinikmati dan ditanggung sendiri. 4. Maju atau mundurnya usaha sangat tergantung dari keterampilan pemilik. Kelebihannya: pengelolaan sederhana, keputusan cepat, rahasia terjamin, pajak relatif kecil, biaya relatif kecil, keuntungan sepenuhnya didapatkan pemilik. Kekurangannya: modal terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan usaha kurang terjamin, kurangnya kemampuan pemilik dalam mengelola usaha. Yang kedua, firma. Firma adalah badan usaha persekutuan yang dibentuk 2 orang atau lebih dengan nama dan modal bersama. Ciri-cirinya: 1. Anggota firma sudah saling mengenal dan saling mempercayai. 2. Memakai nama bersama. 3. Tanggung jawab yang tidak terbatas. 4. Setiap anggota memiliki kewenangan menjalankan usaha. Kelebihannya: modal lebih besar dibanding perusahaan perseorangan, kelangsungan usaha lebih terjamin, pengelolaan usaha lebih baik. Kekurangannya: kewenangan tidak terbatas, kesalahan anggota firma ditanggung bersama, dan mudah bubar. 3. CV, badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Ciri-cirinya: 1. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. 2. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 3. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab terbatas. Kelebihannya: bentuk usaha yang lazim didirikan, mudah mendapatkan tambahan modal, pendirian CP lebih mudah, kemampuan manajerial lebih profesional. Kekurangannya: sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sulit mengambil modal yang sudah disetorkan, tergantung dengan kemampuan selalu aktif. 4.
PT, badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Ciri-cirinya: 1. Modalnya berbentuk saham. 2. Pemilik modal memiliki tanggung jawab yang terbatas. 3. Pembagian keuntungan berbentuk dividen. 4. Kepemilikan mudah berpindah tangan. 5. Dipimpin oleh direksi. 6. Kekuasaan tertinggi pada RUPS. Kelebihannya: modal lebih besar dibanding perusahaan perseorangan. Tanggung jawab pemilik modal terbatas, mudah mendapatkan tambahan modal, mudah mengambil kembali modal disetor, berstatus badan hukum, sulit dibubarkan. Kekurangannya: pendirian PT lebih sulit, biaya pendirian besar, rahasia kurang terjamin, pajak relatif lebih besar, terikat aturan yang ketat. Jenis-jenis PT. Status badan usaha: PT terbuka, saham diperjualbelikan secara luas. PT tertutup, saham diperjualbelikan secara terbatas. Dan PT kosong, hanya tinggal akta. Tempat berdiri PT domestik didirikan di dalam negeri, dan PT asing didirikan di luar negeri. Kepemilikan modal: PT swasta, saham dimiliki swasta. PT umum atau publik, saham dimiliki negara. Jenis-jenis saham. Hak kepemilikan: saham biasa hanya dapat dividen. Saham preferen dapat dividen dan hak suara. Peralihan hak: saham atas unjuk, tidak ada nama pada saham. Saham atas nama, ada nama pada saham. Sekian dari video penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.